Ini adalah salah satu kondisi dari Hotel Jauharat. Second floor. Doors open. Going down. Doors closing. Balik kan ya? Iya. Keluarnya dari sana. Kalau sini keluar. Lobby. Nah, bagi Nasang yang pengen ngambil air zam-zam, katanya di sini nih, ya. Jadi kalau kita di Ka'bah itu kan, sekitar Ka'bah itu kan banyak banget. Tapi kalau untuk di Madinah, katanya ngambilnya di sini. Ya, jadi silakan kalau mau ngambil air zam-zam di daerah situ, ya. Mungkin di Nabawi ini sedikit terbatas kalau menurut Ojicang dibandingkan dengan yang di Mekah. Karena kalau di Mekah udah pasti kanan kirinya itu udah pasti ada ibaratnya. Itu yang lebih mudah. Sedangkan kalau di sini sedikit berbeda. Ini bayangkan ini sama dengan Ka'bah ya. Ratusan, bisa jadi mungkin ratusan ribu orang ini ya. Sholat di saat yang sama. Jadi sangat-sangat ramai sekali. Nah, mungkin bagi minasang yang tertarik ataupun istilahnya pengen ke toilet ya, di sini sedikit lebih gampang kalau menurut Ojicang dibandingkan dengan di Masjidil Haram. Karena untuk di Masjidil Haram sendiri, kalau menurut Ojicang untuk toilet sendiri itu jauh lebih susah untuk nyarinya karena kita harus keluar dulu. Sedangkan kalau di sini jauh lebih dekat ya. Dan sama kalau menurut Ojang tempatnya pasti di basement ya untuk hal-hal karena kan ya kotor dan lain-lain ya. Jadi pastinya di bawah di basement. Cuma sangat jauh berbeda dengan yang di Mekah. Kalau di Mekah benar-benar yang untuk yang tempat ininya apa namanya toiletnya itu kita harus keluar dulu ya, meskipun tempatnya hampir sama juga basement gitu. Tapi cukup jauh. Itu yang bikin kadang ketika kita mau ke sana tuh agak susah. Tapi kalau di sini jauh lebih enak untuk toiletnya. Jadi minasang yang mungkin beser seperti itu jauh lebih gampang ketika datang ke toilet terdekat sini. Hai, kali ini Ojang mau sedikit cerita terkait dengan hotel-hotel yang ada di sekitar Mekah ataupun Madinah. Nah, lihat di sini ada beberapa hotel ya. Kalian bisa lihat hotelnya. Oke, ya. Nah, hotelnya itu kurang lebih sama seperti ini ya bentuknya, dan itu kalian bisa lihat di tempat-tempat manapun. Ya, nih liatin sebelum lanjut ada orang Indonesia tuh. Pakai shal-shal seperti itu pasti orang Indonesia. Ya, feature mukanya juga orang-orang kita kok. Nah, balik lagi terkait dengan hotel. Untuk yang hotel-hotel di sini banyak di pinggiran ini. Jadi bentuknya tuh mereka bentuknya hampir seragam seperti itu ya. Terus mengelilingi Masjid Nabawi. Tapi berapi gitu. Jadi enak. Ya. Jadi rapih banget tempatnya, dan nggak tahu ini hotel bintang berapa, bisa jadi ini bintang 5 ya. Karena sangat-sangat dekat sekali dengan masjid di Madinah ya, atau Masjid Nabawi. Ini bentuknya bagus banget loh beneran. Karena jujur Ojang sendiri untuk tinggal di hotel itu hampir nggak pernah ya sebelum pas yang ke sini. Sorry. Jadi Ojang untuk tinggal di hotel itu hampir nggak pernah. Jadi paling juga ya di Oyo kayak gitu ya. Nah, ternyata di sini Ojang merasakan yang namanya hotel di selama Mekah ataupun di Madinah. Cuma yang Ojang rasain hampir sama ya dengan Oyo. Mungkin bisa jadi kalau bintangnya itu dinaikkan lagi, misalnya ke bintang 4 atau bintang 5, mungkin akan jauh lebih bagus kali ya.
Cuma saat ini yang Ojang rasain untuk yang Ojang kebetulan tinggal terakhir tuh di Almasa tuh bintang 3 dan katanya itu adalah bintang 3. Ini kaki Ojang jalannya jadi agak pincang. Kenapa? Karena bagian sini, aduh, bagian sini ini sakit banget karena selama kurang lebih 5 hari di Mekah ini kayaknya udah jalannya tuh nggak kira-kira banget, jauh banget jalannya. Jadi yang terakhir itu Ojang bisa nyampe jalan itu 22 km. Bayangin, jalan sehari 22 km. Gimana kayak Gempor tuh yang biasanya cuma kurang dari 1 km, ini sampai 22 km. Wah, pokoknya pengalaman yang ini sih wah banget sih ya kalau menurut Ojang. Cuma ya saran Ojang tetap aja sih ya. Jadi kalau kalian misalnya sini, silahkan untuk latihan dulu ya, agar ya kakinya biar enak gitu, nggak sakit seperti Ojang. Ini suasana dalamnya Masjid Nabawi. Ojang masuk dari belakang. Keluar dari ini Madinah, ada taman dan juga Masjid Abu Bakar katanya ya. Tapi yang Ojang ini garis bawahnya adalah tamannya itu. Menurut Ojang bagus banget ya. By the way, ini adalah jemaah Indonesia ya. Kita bisa lihat dari ininya shawlnya itu udah kayak salah satu supporter. Nah, liatin, ini adalah taman yang Ojang maksud. Ini keren banget, jadi rapi banget sih kalau menurut Ojang. Cuma kalau ada tanaman atau pohon kayak gitu mungkin bagus sekali ya, karena adem. Cuma di sini tanamannya mungkin nggak tahu, mungkin karena masih kecil juga, masih dikit itu, tapi tetap bagus kok. Ini banyak banget orang-orang yang di sini. Tadi malam pun ketika pas Ojang habis sholat ya malam sih muter-muter kayak gitu, di sini juga banyak orang-orang lagi pada duduk ya. Tapi yang tetap bagusnya kalau menurut Ojang tuh nggak kayak di kita ya, banyak yang mohon maaf gitu, misalnya kita bisa ngelihat ada orang yang berduaan terus yang ya ada yang seperti itu ya. Di sini mungkin mereka juga harus tahu diri juga gitu, karena di kita soalnya ada gitu di masjid ya, kalian bisa temuin kok di Indonesia itu.
sayang banget sih sebenarnya ya. Nah di sana juga ada masjid lagi, cuma Ujang belum tahu itu masjid apa. Tapi dari ciri-cirinya sih kayaknya masjid ataupun tempat sholat zaman dulu kayak gitu. Cuma dengan yang di sini ini juga sama ya, tempat sholat zaman dulu juga. Di sini juga minasan bisa beli berbagai macam oleh-oleh mungkin yang ingin minasan bawa ke rumah. Nah ini sedikit tips dari tour leader Oji Chang. Katanya misalnya Minasang mau berbelanja di sini, katanya itu harus kuat, harus tega. Jangan nggak tegaan seperti itu, karena orang-orang di sini katanya sih ya, mungkin bagi sebagian dari kita itu seperti terasa kasar, terasa memaksa. Jadi mereka tuh misalnya gini, kita datang ke suatu tempat terus nunjukin barang ya, terus misalnya mereka tuh udah ngomong panjang lebar, terus harganya ternyata misalnya nggak cocok dan lain-lain. Itu kan biasanya kan ya udah gitu, kalau enggak ya nggak jadi. Tapi katanya kalau di sini tuh mereka tuh marah-marah yang, oh gitu sih, katanya kan udah diginiin, udah di istilahnya udah dibantuin bla bla bla. Nah akhirnya orang-orang kita kasihan kan, akhirnya pada beli seperti itu. Padahal bisa jadi mungkin mereka nggak butuh dan lain-lain. Nah katanya jangan sampai kena istilah jebakan seperti itu. Ya jadi kalau misalnya kami nggak butuh terus nggak sesuai dengan deal, ya udah tinggalin katanya. Misalnya mereka marah-marah juga nggak masalah. Seperti itu kata tour leadernya ya. Karena kadang mereka misalnya kayak minyak parfum nih, katanya mereka akan ngelis-ngelisin di badan kita itu banyak banget gitu, seperti itu, sampai ya kita nggak rasa bahwa yang aduh ini udah dicoret-coret kita gitu parfumnya, masa sih nggak beli. Nah gitu katanya ya, katanya harus tega. Alhamdulillah kita sudah tiba di Jabal Uhud. Ya, tadi saya sampaikan Jabal Uhud, Jabal artinya gunung, Uhud artinya menyendiri. Ya kita bisa lihat di gunung ini tuh menyendiri ya, akan satu tempat. Ya kalau gunung-gunung yang lain katanya saling berdekatan, ini dinamakan Uhud. Jadi kota Madinah di sebelah sana. Ya. Jadi ketika itu, ya tadi saya sampaikan, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan, mengalahkan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 dan jumlah kaum muslimin 314, ini membuat kaum kafir Quraisy ini ya, kesal, amarah, emosi, ya bahkan mereka sedih. Bahkan kesedihan mereka Abu Sufyan, ya kalau berkenan silakan apa ikhlaskan, dermakan, infakkan untuk modal kita berperang melawan kaum muslimin. Akhirnya semuanya sepakat ya menyerahkan semuanya, akhirnya terkumpul kurang lebih ada 1000 onta. Ada 3000 onta. Ya, ada 3000 onta. 3000 onta terus 700 kuda. Alhamdulillah hari ini kepalanya udah ada penutupnya, jadi sedikit aman ya. Kalau sebelumnya itu benar-benar yang panas banget sampai kulit kepala kebakar, kelupas ya. Jadi kayak mirip ketombe kayak gitu. Kenapa? Karena kebanyakan kalau minasang ziarah seperti ini di Saudi Arabia memang panas ya, hampir semuanya panas. Dan bisa jadi kalau seperti ini mungkin sekitar 35 derajatan. Jadi memang sangat-sangat panas. Ya, dan ini ada di Jabal Uhud ya. Ini adalah salah satu ya lokasi sejarah zaman dulu ya, terkait perang orang muslimin dan juga musyrikin. Ini adalah suasana setelah sholat duhur ya, tadi udah selesai, baru aja selesai. Ya sini panas banget ya, beneran ini panas banget. Cuma alhamdulillah terlindungi, ini ada bagian atas, ini ada kayak payung-payung kayak gitu. Terus juga ada blower, tapi tetap kalau dibilang masalah panas, tetap panas banget. Tapi ya alhamdulillah disyukuri ya masih bisa sholat di sini, karena salah satu masjid yang sangat bersejarah juga dalam perkembangan Islam ya, katanya juga masjid yang
sukai Rasulullah juga. Dan inilah ada di Madinah, kota suci setelah Makkah. Nah, ini toiletnya di sini. Punten, toiletnya. Nah, tadi udah selesai untuk di toiletnya. Jangan khawatir, nggak ada yang minta 2.000. Untuk tipikal toiletnya menurut aku sih hampir sama ya di toilet yang di Makkah Madinah seperti itu. Airnya hangat, nggak tahu itu hangat karena memang saking panasnya atau memang ada penghangat khusus, nggak ngerti juga ya. Dan yang pasti tadi di sini banyak belanja banget. Pertama, orangnya itu ada orang Indonesia juga yang istilahnya jadi penjualnya, jadi jauh lebih enak ngobrol-ngobrolnya. Ya, terus harganya masih masuk akal sih kalau menurut Ujang. Kita nggak perlu tawar-tawar yang tinggi-tinggi banget. Tadi baju-baju juga harganya 100, untuk abaya itu 200-an. Ya, dan tadi beli kurma itu enak banget.